2, 3. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim The General akan mempresentasikan tentang bisnis kami. Saya Christopher Ernest. Saya Darren Christopher dan di situ ada. Saya Mateo. Oke. Kita langsung ke PPT ya. Oke. Yang pertama itu kita ada problem. Problem itu kita ada 7 ya. Yang pertama ada persaingan pasaran ketat. Nah, persaingan pasaran ketat itu ada masalahnya. Salah satu contohnya itu banyak bisnis minuman dingin yang muncul, terutama di kota-kota besar. Jadi makin banyak persaingan, makin ketat, dan hal ini menyebabkan sulitnya mempertahankan pelanggan dan membedakan produk di tengah banyaknya pilihan. Yang kedua, ada kualitas bahan baku yang fluktuatif. Nah, ini masalahnya itu di kualitas bahan baku sirupnya. Seperti es, sirup, dan beberapa jenis bahan baku yang bergantung pada musim menghasilkan pasokan yang tidak stabil, sehingga mempengaruhi konsisten rasa dan kualitas produk. Yang ketiga, penyimpanan dan distribusi yang menantang. Ini masalahnya itu di minuman dingin itu membutuhkan penyimpanan dengan suhu tertentu agar tetap segar. Ketika distribusi panjang atau terjadi keterlambatan, minum akan kehilangan kualitas dan bisa juga rusak. Yang keempat ada inovasi rasa. Masalah dari inovasi rasa itu pelanggan semakin mencari rasa yang unik dan inovatif. Sedangkan kalau misalnya rasanya tetap sama saja, pelanggan bisa berpergi. Yang kelima itu ada dampak pada lingkungan. Minuman dingin biasanya dikemas oleh botol plastik atau gelas yang sekali pakai, jadi bisa berdampak kepada lingkungan. Yang keenam, ada pengaruh cuaca terhadap penjualan. Minuman dingin itu cocoknya untuk di cuaca yang sedang panas. Jadi ketika musim hujan atau suhu dingin, penjualan bisa menurun drastis. Yang ketujuh, kenaikan biaya operasional. Kenaikan biaya operasional itu adalah listrik untuk penyimpanan pendingin, bahan baku, dan ongkos tenaga kerja yang terus meningkat. Yang berikutnya, ini adalah solusi-solusi dari masalah-masalah tadi. Yang pertama itu persaingan pasar yang ketat. Solusinya itu ada dua, yaitu melakukan diferensiasi produk melalui branding yang kuat, seperti menciptakan identitas unik atau menggunakan bahan-bahan lokal. Yang kedua ada melewati pemasaran digital, seperti kampanye media sosial. Yang berikutnya adalah kualitas bahan baku yang fluktuatif. Ini solusinya kita ada satu, yaitu dengan membuat kerjasama jangka panjang dengan pemasok bahan, supaya kita mendapatkan pemasokan yang konsisten. Ketiga, ada penyimpanan dan distribusi yang menantang. Ini juga kita solusinya baru ada satu, yaitu kita investasi dalam teknologi penyimpanan yang efisien. Contohnya seperti freezer atau pendingin yang hemat energi. Yang keempat, tantangan inovasi rasa. Solusinya kita ada dua, yaitu melakukan riset pasar secara rutin untuk mengetahui tren pasar yang sedang diminati. Dan yang kedua, kita melibatkan pelanggan dalam proses inovasi, misalnya membuat polling atau kompetisi. Yang kelima, dampak lingkungan dari kemasan plastik. Kita ada solusinya satu, yaitu menggunakan kemasan plastik yang bahannya ramah lingkungan. Contohnya seperti kertas. Yang keenam, ada pengaruh cuaca terhadap penjualan. Solusinya ada dua, yaitu dengan menambahkan pilihan minuman hangat ataupun minuman yang cocok untuk cuaca dingin. Yang keduanya ada promosi yang menarik saat cuaca dingin, misalnya diskon atau promo. Yang ketujuh adalah biaya operasional. Biaya operasional kita ada solusinya satu, yaitu dengan mencari sumber bahan baku yang lebih murah, namun tetap berkualitas. Untuk berikutnya, ini adalah contoh produk-produk kita. Ini ada dari minuman The General, ada juga minuman dinginnya dengan rasa-rasa yang berbeda, dan juga ini adalah contoh logo dari brand kami. Berikutnya ada competitive advantage. Karena di zaman sekarang kan bisnis-bisnis kayak minuman itu kan udah banyak banget kan. Jadi kelebihan kami dibanding pesaing itu apa sih? Jadi bisnis kami itu selain menjual minuman, jadi kami juga menjual bahan baku buat membuat minuman tersebut. Kayak contohnya gourmet sirup, bubuk untuk buat minuman, dan minuman teh, dan lain-lain. Jadi pelanggan kami itu bukan hanya dari orang yang ingin mengkonsumsi langsung produk jadi, tapi juga dari UMKM-UMKM yang mencari supplier buat bahan baku pembuatan produk minuman mereka. Dan kedepannya juga kita bakal bikin konten dan lain-lain tentang gimana cara produk kami itu bisa dibuat apa aja, minuman apa aja, menu-menu yang bisa dibuat dari produk kami. Jadi ya kita juga mau meningkatkan loyalitas pelanggan juga dari kerjasama dengan pihak-pihak kayak UMKM lain yang ingin cari supplier gitu.
Dan sekarang kita lanjut di target marketnya ya. Ya, apa sih target market dari general ini? Ya, jadi kita masuk ke target marketnya. Eh, Target marketnya itu yang pertama ada remaja dan dewasa, lalu ada demografik Kota Bandung, dan di income-nya juga dari sekitar 1 juta sampai 2 juta lah per bulannya. Terus kita masuk ke behavioralnya, yaitu konsumen biasanya membeli produk minuman dan sesuai musim yang ada. Ya, terus kita juga menawarkan pilihan rasa yang variatif yang belum ada di tempat lain, biasanya ya dari keunikan rasa kita lah. Terus kalau dari psikografinya itu biasa punya interest ya, yang biasa suka minuman variatif gitu. Terus mengikuti tren juga dari produk-produk beberapa minuman kekinian. Dan juga si cup of entertainment. Ya biasanya ada menu-menu yang bervariasi lah buat anak-anak muda. Nah, sekarang kita bicara di market size. Market size itu yang pertama dari TAM 144 miliar rupiah. Perhitungannya yaitu bisa dilihat dari populasi Kota Bandung ada 22,89 juta jiwa. Nah, biasanya dikaliin dengan 5 botol, anggap saja 5 botol ya perhitungannya. Jadi 28 kali 5 kali 10.000. 10.000 itu harga per satu produk. Dan bisa ditotal sekitar 144 miliar. Kalau di sumnya, kita kan menargetkan di usia 15 sampai 25 tahun atau mungkin lebih ya. Jadi kaliin 20% saja di 144 miliar tersebut menjadi 28 miliar. Dan di 10% untuk somnya 2,8 miliar ya. Lalu kita lanjut ini di bisnis model. Yang pertama ada B2C, biasa kita jual ke customer bisa lewat pre-order, lewat sosmed, lewat e-commerce, dan event. Lalu di B2B ini kita ya menjadi supplier untuk di cafe, minimarket, atau supermarket. Next ada go to market strategi. Eh, untuk mengoptimalkan produk kita, peluncuran produk kita ke pasar, kita ada beberapa strategi buat eh, buat mengoptimalkan produk kami. Ya, yang pertama ada kita menentukan target pasar terlebih dahulu. Jadi karena produk minuman itu susah bersaing dikarenakan banyaknya bisnis yang udah serupa di zaman sekarang, kita berinovasi dengan menjual sirup yang jadi bahan baku buat pembuatan minuman. Kayak kita jadi beralih menjadi pesaing mereka, menjadi supplier mereka. Jadi untuk ini kita mengambil market selain dari pelanggan, kita mengambil market juga dari bisnis UMKM serupa yang menjual minuman. Yang kedua, membuat marketing channel. Kita juga akan membuat konten-konten yang menarik tentang cara membuat minuman dan menggunakan sosial media buat media mempromosikan produk kami. Selain itu, kita juga bakal menjual produk kami di platform e-commerce seperti Tokopedia buat menambah menjangkau lebih banyak orang, buat menjangkau lebih banyak konsumen. Next, ada melakukan kolaborasi dengan bisnis-bisnis lain. Kita juga bakal berkolaborasi untuk menawarkan produk kami sebagai bahan baku, terutama buat UMKM bisnis minuman baru dan menawarkan kerjasama jangka panjang kita sebagai supplier mereka. Next, ini perkiraan penjualan kita untuk 12 bulan pertama. Pada bulan Januari, penjualan kita misalnya di angka 11 juta, biaya produksi di 2.692.000, gross profit di 8.423.000, dan dipotong dengan biaya expense yang biaya produksi dan operasional kita, sehingga kita mendapatkan laba bersih sekitar hampir 3 juta. Dan bisa dilihat dari bulan-bulan berikutnya, bulan Februari 11 juta 228.000, bulan Maret 11 juta 500.000, dan kita mau memperkirakan bisnis kita nggak selalu rugi, jadi ada rugi dan ada untungnya. Namun untuk 12 bulan pertama ini kita belum menghitungnya, belum untung banget lah karena masih baru juga. Mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih juga saya dari Darren Christopher. Saya sebagai Christopher Ernest. Terima kasih, saya dari Matteo Fasili.